Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya'lamu anna yawmakum hadha yawma 'id wa surur wa halala 'alaykum at-ta'am wa harrama 'alaykum as-siyam. Isma'u wa athi'u, isma'u wa athi'u, isma'u wa athi'u rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qarrada al-hajja ala ibadihi ila baitihil haram wa rattaba ala zalika jaziral ujur wa wafiral in'am. Faman hajjal baita wa lam yarfus wa lam yafsuq kharaja min zunubihi kayamin waladhu ummuhu naqiyan minaz zunubi wal isam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdala man shalla wa zakka wa hajja wa shama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita sambut hari yang mulia ini dengan takbir dan tahmid. Kita syiarkan kebesaran Allah dan kita syukuri nikmat ilahi.
pada hari ini kita semua kaum muslimin dan muslimat, mulai dari pelosok pedesaan, lembah ngarai sampai dengan kota-kota besar, menguatkan takdirnya memenuhi angkasa jagat raya dengan khusyuk dan khidmat. Samping itu pula, saudara-saudara kita yang sudah menunaikan, sudah melaksanakan daripada wukuf di Padang Arafah dan saat ini sudah berada di Mina untuk melaksanakan melontar jumroh yang tidak kurang berjumlah 1000 daripada kaum muslimin dan muslimat yang biasanya setiap tahun tidak kurang daripada 2,4 juta dengan kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu mereka tetap bersemangat dan kita doakan kiranya semuanya nanti akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 3 suri tauladan yang dapat dipetik dari pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana pernah ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Li ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalila ya Ibrahim. Gerangan apa yang menyebabkan engkau sampai mendapatkan gelar Khalilullah wahai Ibrahim? Qala, beliau menjawab, bisalasati asya', dengan 3 sebab. Maka itulah Allah memberikan predikat kepada diriku dengan sebutan Khalilullah. Yang pertama adalah ikhtartu amrullahi ala amri ghairi. Aku telah memilih urusan Allah pertama dan yang utama dibandingkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Ibadah kurban yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha ini merupakan perulangan dari sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ia bermimpi menyembelih anak kandungnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang besar. Hal yang demikian diabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku akan menyembelih daripada dirimu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada dirimu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sebenarnya bila diamati dengan cermat dan seksama, ada nilai-nilai yang sangat mendalam di balik kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail adalah satu-satunya putra tunggal yang disayanginya. Bayangkan, setelah sekian puluh tahun tidak dikaruniai anak, buah hati yang sangat didambakan oleh setiap manusia, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Satu sisi Nabi Ibrahim berperan sebagai seorang ayah, tapi pada sisi yang lain dia juga berperan sebagai seorang nabi dan rasul. Sebagai seorang ayah, dia sangat mencintai anaknya, tapi sebagai seorang nabi dan rasul, dia harus patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang harus diikuti? Siapakah yang harus ditaati? Kedua-duanya memiliki takbir yang sangat tipis, tapi diperintahkan untuk memilih. Pilihan sebagai seorang ayahkah atau pilihan sebagai seorang nabi dan rasul? Terjadilah perang yang sangat dahsyat antara keinginan hawa nafsu dan perintah Allah, antara emosional dan suara hati, antara akal dan wahyu, antara seorang ayah dan seorang rasul, yang pada akhirnya diperintahkan untuk memilih siapakah
yang mesti harus dituruti. Inilah perjuangan dan pengorbanan yang tidak kata akhir sepanjang daripada kehidupan seorang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya dia pun harus memilih sebagai seorang nabi dan rasul, walaupun sebagai seorang ayah dia sangat mencintai daripada Nabi Ismail alaihissalam ini. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lalu bagaimanakah dengan kita? Siapakah Ismail kita yang sebenarnya? Siapakah yang paling kita cintai sehingga ia menghalangi diri kita untuk dekat kepada Allah? Ismail adalah sebuah lambang. Ismail adalah sebuah simbol. Ismail adalah simbol yang sangat dicintai oleh manusia. Ismail adalah segala sesuatu yang dapat melemahkan iman kita. Ismail adalah setiap sesuatu yang dapat menghalangi perjalanan seseorang menuju kepada Allah. Ismail juga setiap sesuatu yang dapat membuat seorang tidak bisa taat kepada Allah. Ismail juga adalah setiap sesuatu yang dapat membutakan mata dan menulikan telinga. Ismail kita bisa jadi adalah anak. Ismail kita bisa jadi adalah harta benda. Ismail kita bisa jadi adalah pangkat jabatan, uang, profesi, status sosial, hawa nafsu, dan bahkan bisa jadi adalah harga diri dan egoisme. Pokoknya segala sesuatu yang dapat membuat seorang jauh daripada Allah, itulah Ismailnya yang sebenarnya, yang harus dikorbankan. Seperti halnya seorang hendak menyembelih hewan kurban. Bila hewan kurban yang disembelih itu besar, tentu kakinya harus diikat dan memerlukan orang banyak untuk memegangnya. Pisaunya harus tajam, rambutnya harus dijambak, tanduknya harus ditekan, badannya harus diinjak, lalu disembelih dengan kesungguhan dan tidak boleh setengah hati. Begitu juga strategi untuk melawan Ismail yang berada di dalam diri kita ini tadi. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Harus adanya kesungguh-sungguhan atau mujahadah. Harus adanya latihan yang bersifat kontinu ataupun real. Harus dilawan dengan sekuat tenaga dan tidak boleh setengah hati, serta memohonkan dan memasrahkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mendapatkan gelar Khalilullah adalah wa ma ihtamtu bima takaffarallahu li. Aku tidak pernah gundah gulana terhadap urusan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim telah memiliki keimanan yang kuat dan keyakinan yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah ragu lagi dalam hidup dan penghidupannya. Dalam hal ini adalah masalah rezeki. Secara fisik sebenarnya beliau sama seperti manusia pada umumnya. Dia makan dan minum, dia memiliki istri, bahkan dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aspek spiritualnya lah yang membedakan dengan manusia pada umumnya, yaitu keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim telah memahami makna tawaf yang sebenarnya. Walaupun dia berjalan dan berlari mengitari daripada Ka'bah, akan tetapi sesungguhnya ia telah menjadikan Allah sebagai poros di dalam kehidupannya. Dia hidup hanya bergantung dan menggantungkan kehidupannya hanya kepada Allah. Dia memohonkan pertolongan hanya kepada Allah. Dia yakin dan percaya apabila sudah dekat kepadanya, maka Allah akan menjamin segala sesuatu yang dibutuhkannya di dalam kehidupan ini tadi. Dia telah mendapatkan derajat daripada derajat orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah At-Talaq
Mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduganya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan terhadap seluruh urusannya. Wa may yattaqillah yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus segala kesalahannya dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi dirinya. Jelaslah bahwa ayat ini bagi orang yang telah bertakwa kepada Allah, dia akan memberikan kemudahan di dalam seluruh kehidupannya. Allah akan mencukupkan seluruh keperluannya, dihapuskan daripada dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita di dalam masalah dunia. Sebagaimana sebuah hadis daripada Ibnu Zubair, daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, inna ahadakum la yamuta." Wahai manusia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian pasti tidak akan mati hatta yastakmila rizqahu, sampai habis daripada rezekinya ini tadi. Fala tastabti'ur rizqa, jangan ditanyakan kenapa rezeki itu datang terlambat. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, baguskan cara mendapatkannya. Fahuzu ma halalakum wa zaru ma haramallah, ambil yang dihalalkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang telah diharamkannya. Hadis ini memberikan satu pedoman bagaimana seorang muslim memperlakukan dunia di dalam kehidupannya. Bagi Allah dan Rasulnya telah mengajarkan bukan berapa banyak uang dan harta benda yang dapat kita bawa pulang setiap hari, akan tetapi yang dinilai adalah kualitas bagaimana cara mendapatkannya. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini. Satu ilustrasi yang harus menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Tatkala Ali bin Husain dengan sahabatnya Zuhaili sedang menunaikan ibadah haji, dia menyuruh sahabatnya Zuhaili untuk melihat dan menghitung berapa banyak manusia yang sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ya Ali, bila dilihat dari atas bukit ini tidak kurang daripada 600.000 orang. Kemudian Ali bin Husain berkata kepada Zuhaili ini tadi, betulkah yang berjumlah ini tidak kurang daripada 600.000 orang? Betul wahai Tuan. Kemudian Ali mengusap daripada wajah daripada Zuhaili ini tadi. Kemudian dia memerintahkan kembali untuk melihat yang kedua kalinya. Pada penglihatan yang kedua ini tadi membuat sahabatnya Zuhaili kaget dan terperangah. Dari jumlah ratusan ribu manusia tadi berubah menjadi segelintir manusia yang dilihatnya, tapi selebihnya tidak lebih adalah kumpulan-kumpulan daripada hewan. Zuhaili kebingungan kenapa yang dilihatnya berubah. Dia melihat beragam binatang dapat bertasbih, dia melihat beragam hewan dapat bertakbir dan bertakbir. Kenapa ada harimau yang dapat bertasbih? Kenapa ada monyet yang dapat bertahmid? Kenapa ada babi yang bisa bertakbir? Kenapa binatang-binatang ini dapat bertalbiyah? Kenapa ini dapat terjadi wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, wahai Zuhaili, yang pertama kali engkau lihat adalah jasmanianya manusia, akan tetapi yang kedua kali kau lihat itu adalah rohaninya manusia. Yang pertama kali kau lihat itu adalah zahirnya manusia, dan yang kedua kali kau lihat itu adalah batinnya manusia. Dialog ini memberikan satu gambaran kepada diri kita akan hakikat manusia yang sebenarnya.
Mungkin secara zahir kita memiliki mata yang sama, telinga, kedua tangan, mulut dan kedua kaki. Akan tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya tidak lain dan tidak bukan adalah kualitas daripada spiritualnya ini tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'adri. Saya tidak pernah makan malam dan saya tidak pernah makan siang, melainkan harus senantiasa bersama dengan seorang tamu. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang selalu membaguskan hubungan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Kita pun setelah salat Idul Adha ini akan kembali ke rumah masing-masing untuk melaksanakan daripada penyembelihan hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil Barra qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala." Barra berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. "Awwalu ma nabda'u min yaumina hadza an nusalli, tsumma narji' banhar." Pertama kali yang kita lakukan pada hari ini adalah salat, kemudian kita kembali untuk melaksanakan daripada kurban. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Siapa yang mengerjakan demikian berarti dia telah menjalankan sunnah kami. Di dalam hadis yang lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkannya, man zabaha qabla shalah fa innama yasbahu li nafsi. Siapa saja yang menyembelih hewan kurban sebelum salat, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man zabaha ba'da shalah, siapa yang menyembelih hewan sesudah salat, maka tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin, berarti dia pun telah mengikuti daripada sunnah kaum muslimin, orang-orang yang melaksanakan daripada penyembelihan setelah melaksanakan daripada salat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah saudaraku yang dimuliakan Allah, jika sebab kenapa Nabi Ibrahim sampai mendapatkan gelar Khalilullah. Mudah-mudahan ini akan menjadikan renungan bagi kita bersama untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah orang-orang yang berdosa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-a'yada bil afrari was surur wa da'afa lil muttaqin jazilal ujur wa kamala diyafata fi yawmil 'idil li umumil muslimin bi sayyid mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'aqul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi nala min rabbih ma lam yanalhu malakun muqarrabun wala rasulun mutahharun mabrur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس إن يومكم هذا يوم عظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل يا الله نيتنا ومقصدنا وعملنا واغفر خطايانا. اللهم إنا نسألك خير ما آتنا وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما ظهر وخير ما بطن والدرجة العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجة الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم ولم يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe channel kami di Masjid Jamiul Khairat Channel, karena subscribe Anda membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Salam dari admin Polos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.